berjalan sendiri, tapi karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Kita siapkan hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa
hidupku. Kasih
Meme mana meme? Jika belum ada, oh ada. Salam saudara. Ada damai sejahtera. Harus kita nikmati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau menyaksikan apa yang kami alami 2 minggu kemarin. Wong kuwi nek ijik lawan pengen duwe bojo, betul? Nek wis duwe bojo pengen duwe anak. Nek wis duwe anak tibane repote masalah. Saya itu mengalami yang kedua hari ini. Dulu anak saya 3 yang selalu
kesulitan yang dialami seorang ibu lali. Ini kalian lagi saya. Setelah anak itu melahirkan. Ya bagaimana? Jam 10:30 lagi bubuk. Biasanya anak itu kalau sebelum selapan itu kan gitu, gue nangis, ngejak melek, nangis ngejak melek. Lah anaknya Nana itu bunyi ora turu sampai bingung. Nana itu akhirnya piala, nah akhirnya bingung mesti lapor terus terus aku rono kan masih di ibunya. Suatu saat terus itu yang saya kasihkan Nana itu saya bawakan buah. Iya, kan saya punya 9 buah. Ya, itu Nana itu saya kasih motivasi tentang kesabaran dan sukacita. Nek anakmu nangis, wis jubah, tambah jemput kesel. Nek kamu penuh kesabaran dan sukacita, ilmu keselmu sedikit banyak hilang. Terus Nana mempunyai cara angger bengi pas nangis gawe kopi setengah gelas tapi untuk memotivasi semangat. Terus dibawa ke rumah saya. Lah kok wiwit isuk nangis meneng-meneng jebek orang aja. Lah iki piye lho. Nana sampai pas digendong dia nangis, dibubukne nangis. Nana sampai alambu karo mulai sama. Saya itu pukul. Kan saya berarti ngendol itu biarpun di kursi. Nana sampai alambu. Terus apa lagi? Lah yo pilih lho digendong bukmu yo nangis, gendong kunge yo nangis. Piye nek ngono aku tak melu nangis wae. Iya, betul ini. Yo siapa saya melu gitu. Lah kok malah menang. Malah menang. Sampai sekarang ini tidak pernah nangis sampai berkelanjutan itu. Iya. Terus gini saya Nana wes kowe nangis yo bareng lho ya. Nek aja terus-terusan. Nek pipis karo jaluk mie bae nangis. Sampai sekarang ini bae. Jadi yang dilakukan satu malam dan satu hari itu sama ada. Nek awakmu gak iso menang akan nangis. Betul saya. Kok malah menang. Nah, menang loh. Nana masih gak dapur. Menang Pak. Jadi kalau aku melu nangis malah menang. Terus itu kesulitannya yang kedua. Pokoknya saya motivasi kamu harus sabar. Sebab ini besok teman kamu nek Pak wis kene. Kamu ndak bisa Pak itu Pak pokoknya besok itu nama sampai SMA. Aku dia ditinggal ibuke masuk SMA. Paling jadi besok tahun dari sekarang malah itu ada apa semangat malah sabar itu. Bukan sampai alhamdulillah itu tidak. Sukacita senang gitu. Nah pas pengen doa. Nah yang menjadi buah pendalaman roh itu sudah saya salurkan yo mati. Iya, karena sudah sabar, pokoknya gak oleh kowe ngomong sing untuk usul lah. Karena ini dilakukan dan yang kedua ini, Nana itu cutinya akan sampai tanggal 11 Juli. Nah, itu bingung. Jadi pilih maksud sing nunggu ki sapa? Lho, nek kowe bingung. Besok olehmu yo bingung. Kowe aja bingung sik ndonga. Nek wis ndonga, kowe lagi usaha aja bingung mbok munculke. Betul wae.
Pagi-pagi kali duduk nang kursi gitu di anak. Pak, Nana wis boleh calon sing ngomong. Iya betul dikirimi 2. Padahal Pak belum gerak, saya itu belum gerak mencari, belum bendunose. Dikirimi 2 orang, Pak kon milih. Saya tak pilih iki sama kali telepon sana. Yo wis milih iki, yo iki. Lah yang menjadi Bapak Ibu, kabar sukacita itu beban. Setelah orangnya diberi kabar, aku gelem ngomong, tetapi orang gelem dibayar. Orang ini kelihatan mau berbuat baik. Orang belum dibayar, tapi galih memberi saran kepada saya. Ini Pak Yobe ditolong baik. Engkau carane baik apa ini? Ya. Apa dikasihkan anaknya? Apa dibentuk lain? Pokoknya orang itu memang mau membantu, gitu. Nah, orang itu ternyata juga orang Kristen. Nanti tak tujuannya Mbak Priska itu sudah tahu orang Kristen. Yo, paling murid di Esther hanya ingin membantu, jadi gak apa-apa. Kan dia juga punya anak, mungkin kemampuannya enak aku nulungi mbok menawa anakku memerlukan pertolongannya anak atau suaminya atau gali atau saya mbok menawa iso nulung kira-kira secara manusia seperti itu. Jadi saya terima kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu, pokoknya mempunyai problem. Terus ora bingung sih, ndonga kalau Gusti Allah, sebabnya apa? Buah roh itu sebetulnya penyelesaian kehidupan di dunia. Di dunia ini isinya jubek, nganggo celana kepitet, ora iso metu-metu yo jubek. Saya itu pegel nggak celana, ora iso mlebu mah ngrimpat. Oh nggak celana wae ngrimpat. Mau naik klambi benek ora sandang mlebu wis pegel. Orang di dunia ternyata seperti itu. Tapi kalau kita penuh sukacita, sukacita. Sekian saksian saya, semoga berguna Bapak bagi ibu-ibu yang punya anak. Wis ora diseneni anake, ojo diseneni. Itu adalah aset kita, aset ibu bapak untuk hari tua. Sekian, terima kasih. Kesaksian begitu luar biasa dari Pak Muhadi. Saya juga sempat mengalami beberapa bulan yang lalu, tetapi saya bersyukur saya dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman saya. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan supaya kita mau dibentuk dan mau berubah oleh Tuhan. Mengapa
tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau Tuhan yang peduli dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendiri menjalani hidup ini. Hiara papa repo siopo rapa rapa sandarapo. Hiere pola rapa sandarapo popo rapa. Hiera papa sandarapo po siopo. Hiera pasere popa. Malam ini Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hiopo rapa sandarapo. Kiranya otoritas-Mu turun atas hidup kami saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh menangkap setiap firman yang Engkau sampaikan malam ini. Oh rapa sandarapo pa. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan. Mulai dari bangku depan sampai bangku belakang. Jangan Kau lewatkan malam ini Tuhan. Biarlah kami boleh menerima pelajaran malam ini Tuhan. Yorama sandara popa. Yerepe, kami siapkan hati kami Tuhan. Hati kami siap ditaburi oleh firman-Mu. Engkau bertahta berdaulat penuh atas hidup kami. Yarama sandara popa. Yerepola rapa sandara popa. Saat ini Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencuri firman-Mu, Sioropopa, sehingga membuat kami tidak bisa mengerti, membuat kami bingung, membuat kami tidak tahu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami akan mendapat rema yang luar biasa lewat pengajaran malam ini, menjadi satu kekuatan dalam hidup kami, untuk kami bisa hidup dalam dunia ini Tuhan, menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Thank you Lord, praise the Lord. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami perkatakan blessing setiap orang yang datang di tempat ini. Mereka pulang dengan membawa satu pengajaran yang luar biasa. Siarapo paparapa sandarapo. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bertahta, Roh Kudus-Mu berdaulat malam ini Tuhan. Hiarapa sandarapo pa. Thank you Lord, praise the Lord. Thank you Lord, praise the Lord. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Kalau luar biasa, berikan senyum yang manis buat kanan kiri saudara. Katakan hari ini engkau luar biasa. Hari ini engkau luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang datang di tempat ini akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Saudara siap untuk mendengarkan pengajaran malam ini? Saudara siap? Halo? Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pengajaran kita saudara ya. Sudah mendapat berapa jubah kemarin saudara? Halo? 2. Oke, yang pertama jubah apa saudara? Merah. Artinya apa? Halo? Artinya pengorbanan. Jadi ada jubah warna merah yang berarti pengorbanan. Yang kedua adalah jubah warna artinya apa saudara? Baik, orang tanya coba apa artinya? Kerendahan hati. Itu merupakan karakter Kristus ya saudara. Yang ketiga kita akan sama-sama belajar yaitu jubah berwarna putih. Artinya apa saudara? Berwarna putih adalah jubah kekudusan. Apa saudara? Jubah kekudusan. Seringkali mungkin banyak orang yang mempunyai penglihatan. Seringkali Yesus itu memakai jubah berwarna putih. Seperti Mas Yongki selalu dapat ya. Di sini ada orang berpakaian putih. Apa arti jubah berwarna putih itu saudara? Kita akan baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sudah ketemu saudara? Ayo kita buka Alkitab kita, saudara yang bawa Alkitab mari dibuka ya Alkitabnya ya.
kita baca bersama-sama. Jadi sudah ketemu? 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi, sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, saya mau bertanya sekarang, apa arti kudus itu, saudara? Suci, betul. Terus? Bersih, murni, tidak bercacat dan bercela. Tolong slide-nya di ini ya, ditampilkan ya. Jadi arti kudus itu adalah suci, murni, tidak ada campuran apa-apa. Ketika saudara membeli madu murni, nah pernah saudara dengar ya, dijual madu murni. Jadi madu itu belum ada campuran apa-apa. Itu yang namanya murni, itu yang namanya kudus, itu yang namanya suci. Jadi tidak ada campuran apa-apa, asli. Apa saudara? Asli. Tuhan itu kudus. Kalau kita ini anak Tuhan, kita harus kudus. Saudara, saya yakin dan percaya, like father like son. Artinya apa? Kacang orang ninggal lanjaran. Apa saudara? Kacang orang ninggal lanjaran. Kalau bapaknya ini seperti Pak Bambang misalkan, mesti saudara, anak ini saya titik mirip, betul ya saudara ya. Nanti kalau mirip Pak Ismo ini bingung ya. Dipertanyakan, ada yang namanya tes DNA. Like father like son, artinya apa? Kacang orang ninggal lanjaran. Begitu juga ketika saya dan saudara itu dikatakan anak Allah, jadi kita itu harus sama dengan siapa? Bapak kita, saudara. Kalau Bapak kita kudus, maka kita harus. Saudara mau hidup kudus? Abot Mbak Christine, abot Bu Lydia. Ibu hidup kudus ini abot, apa-apa kudu serba ditata. Tapi ketika saya dan saudara di dalam pengajaran ini, saudara, kita harus hidup kudus. Apanya yang kudus? Apa saudara? Tuhan inginkan apa saudara? Perkataan. Terus apa lagi? Pikiran. Terus apa lagi? Hati dan perilaku kita harus kudus. Jadi di sini ada 4, kita akan belajar apanya yang kudus, Bu Christine. Perkataan kita harus kudus, apalagi pikiran kita harus kudus, apalagi hati kita harus kudus, dan perilaku kita harus kudus. Next, lanjut. Jadi kekudusan itu melingkupi ada perkataan. Jadi perkataan itu yang dijaga apa nih saudara? Mulut. Hati-hati dengan mulut Anda. Hati-hati dengan mulut Anda. Anda bisa saja ngomong tar menyakiti orang lain, mungkin Anda tidak sadar. Malam ini Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara untuk perkataan kita harus apa? Kudus. Kita akan baca di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa saudara? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Malam ini Tuhan mengajarkan supaya perkataan kita harus kudus. Perkataan kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Bagaimana supaya perkataan kita menjadi teladan, saudara? Jangan mengeluarkan kata sia-sia. Apa saudara? Halo? Jangan mengeluarkan perkataan sia-sia. Perkataan yang kudus itu adalah perkataan yang hanya mengeluarkan blessing. Apa saudara? Blessing. Apa itu blessing? Berkat. Jangan memperkatakan perkataan yang sia-sia. Saudara bertanya, perkataan yang sia-sia seperti apa, Bu Christine? Perkataan yang sia-sia itu adalah perkataan yang mengutuki orang lain. Hati-hati saudara. Iki loh saudara, lambene tipis iki seneng. Nek disakiti orang lain gampang ya. Jadi perkataan kutuk.
Mulut kita ini harus kalau bisa diapain kemarin itu? Kunci. Nah, isonya disetepes. Hati-hati, jangan sampai ketika saya dan saudara disakiti orang lain, ojo ngampe nyumpahi wong. Amin. Jangan sampai mengeluarkan kutuk itu. Titen ono. Saudara, saya dulu belum menerima manusia baru wis omongannya apa? Nyumpahi titen ono. Ben tabrak motor. Nah, ini namanya perkataanku kutuk. Malam ini saudara dan saya harus belajar. Kata-kata yang sia-sia itu adalah kata-kata yang mengutuki orang lain, kata-kata yang menyumpahi orang lain, sumpah serapah itu tidak boleh. Amin. Mulai malam ini yang suka nyumpahi orang, yang suka ngutukin orang harus bertobat. Kalau saudara ingin memakai jubah kekudusan, jubah putih itu, perkataan kita tidak boleh menyumpahi orang lain. Amin. Tidak boleh ngutuki orang lain biar diblessing ae. Amin. Ojo nesu ae saudara. Ojo mungkin bojone adewe ngorok kalau malam. Wong ngorok ae. Kita tak sumpahi jadi apa saudara? Jangan di-blessing dalam nama Tuhan Yesus. Suamiku besok tidak ngorok lagi. Amin. Di-blessing apapun itu, jangan mengeluarkan kata-kataku kutuk. Amin. Bertobat. Kalau saudara sering ngata-ngatain orang, kita ngomong pecilaan, wah itu tidak boleh. Amin saudara. Harus blessing. Yang kedua saudara, kata-kata yang membicarakan apa? Orang lain. Nah iki perkataan yang membicarakan orang lain. Nah ibu-ibu padha kumpul seringkali apa? Ngrasani ngomong aja ngomong ya. Bupatmi lho. Ngene putri genten ning Mbak Priska iso kaya Bupatmi nyapa mbok ora hati-hati. Ini ngrasani itu juga tidak boleh. Hati-hati apalagi wanita. Wanita itu sangat rawan dengan yang namanya gosip. Digosok semakin sip. Nah apa nek ketemu bestie, wah ketemu bestie omongi ya. Hati-hati saudara. Tuhan itu tidak suka kalau kita itu ngerasani orang lain. Amin. Orang senang saudara. Benci dengan orang yang suka gosip. Ibu-ibu hati-hati. Meskipun kita itu sama Tuhan dikasih satu hari itu berapa? 25.000 kata. Jangan digunakan untuk gosip, gunakan untuk blessing. Amin. Gunakan untuk menyembah, gunakan untuk nyanyi. Daripada kita ngerasani orang, saudara. Saya sering sekali ditegur sama Holy Spirit. Kalau saya itu naik mobil, saudara, sama suami, jenenge wong ya, lagi kelebat, apa di komen, saudara? Apa? Buku bensin jadi komen. Ini komen, itu komen, ini komen. Si A, si B, gini-gini. Sepanjang saya sama suami itu naik mobil, saudara, mesti ngomong uang. Waktu itu dulu sebelum ditegur, saudara. Ketika saya ngomong si A, si B, enak saudara, jangan ngomong uang itu. Asik, semakin asik, semakin lama semakin sip saudara. Wah, kamu ya kayak loh. Gini saya sama Pak Yosua ini. Ya melak gelap aja, acan gosip saudara. Ada dia tuh. Pak, gini lah, malah saya dibumboni, saya panas. Enak saudara, secep saudara. Terus sepanjang hari saya lupa saudara. Kalau perkataan kita itu harus kudu sepanjang hari, sepanjang perjalanan, karena kami itu nak bawa metu, wes pulangnya mesti sore, saudara. Mesti sore, ngomong sepanjang hari. Malam, ketika kami doa malam, saudara, kami berdoa, tiba-tiba Holy Spirit itu negur kami. Kamu itu ya, gak iso kalau gak ngomong uang. Nah, makanya saya kemarin mau naik Bang Robin. Maaf ya Bang ya. Maaf ya Bang ya, ini dikunci Bang aja, kita ngomong program aja Bang. Hati-hati saudara. Ngerasani orang ini loh, Tuhan paling benci. Amin. Jadi hati-hati. Saya itu kenapa sekarang jarang pergi-pergi. Tak perlu nih, misalnya doa ya doa. Nanti kalau lama-lama saudara, iki saya rana wes yang diomong orang lain, Tuhan tidak suka. Amin.
Jangan ngomong uang, jangan ngerasani uang. Amin. Ibu-ibu terutama, bapak-bapak nggak tahu saya. Kalau ibu-ibu rawan sekali saudara. Lagi ini dibonding wah, kamu ya. Gini, hati-hati. Gunakan mulut ini untuk blessing. Amin. Yang ketiga, saudara, perkataan sia-sia itu adalah perkataan yang membanggakan diri sendiri atau kadang kita nggak sadar kalau kita itu sudah sombong. Kadang kita nggak sadar kalau kita itu bangga terhadap diri kita, bangga terhadap anak kita, bangga terhadap keluarga kita. Hati saudara, seringkali kita nggak nyadar ya. Anakku itu pinter juga. Wah, orangnya sinyalane anakku mame ya, kayak diplu-diplu ya. Sekarang hati-hati. Seringkali kalau ibu-ibu di TK ya, mungkin yang TK, anakku loh pinter niki, nggak mau kalah saudara ya. Anakku loh, orang perlu vitaminan sih, penting ayam goreng dan telur rebus sudah masuk. Ini saudara, hati-hati. Seringkali kita membanggakan diri ini, kita tidak sadar. Ayo malam ini kita bertobat. Jangan mengeluarkan kata-kata sia-sia. Kata-kata sia-sia aja apa saudara? Kata-kataku untuk. Terus apa lagi? Membicarakan wong liya, ngrasani wong gak oleh. Apalagi jangan sombong. Hati-hati saudara. Malam ini jubah kekudusan itu berurusan dengan mulut Anda. Amin. Kalau orang sana berbicara yang najis itu yang masuk, tetapi kita yang najis itu yang keluar. Hati-hati saudara. Mulutmu mau hati-hati dengan mulut ini. Kalau perlu dikunci, kalau perlu dilakban ya Pak Hasan ya. Puji Tuhan Pak Hasan udah berubah saudara. Jadi ngomong sak perlu rasa. Banyak ngomong, semakin banyak ngomong, semakin banyak pelanggaran saudara. Hati-hati saudara. Jadi perkataan kita harus apa? Kudus. Mau saudara? Amin. Ayo bertobat. Sing mau ngrasani sudah stop, berhenti. Sing mau bangga dengan diri ini stop, berhenti malam ini. Sing mau ngutuke nyumpahi wong dasar. Nah, seringkali kan banyak ya yang ngomong ya, kayak munyok, kayak apa lagi. Banyak. Saya punya Pak D saya udah meninggal saudara. Rene anakku nakal demit kan. Anaknya demit dan bapaknya sopo saudara. Hati-hati saudara. Dengan mulut ini kita harus blessing. Amin saudara. Seperti kemarin pelajaran apa blessing itu? Kelemah lembutan. Ayo perkatakan blessing. Bu, sak nakal anak kita blessing. Lincah, anakku pinter. Meskipun kadang ini seperti Kevin gak gelem meneng. Saya juga sampai stres. Ayo blessing. Amin. Saudara mau perkataan kita harus apa? Kudus. Yang kedua saudara, kekudusan itu meliputi pikiran kita harus kudus. Ayo kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kita itu harus kudus. Medan peperangan itu berada di dalam apa? Pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran kita, harus bersih. Jangan seringkali negatif dengan orang. Seringkali anak-anak Tuhan itu sering negatif. Betul saudara? Lagi ngene tok pikirannya wis padahal melu awak kok motone iki rada lara. Ada seringkali kok melerok ya aku ya. Kok ngene. Lah manane kelilipan. Seringkali kita negatif thinking saudara. Kok ora ditekoni mripat ngetne aku ngene. Lah ternyata kelilipan. Ini namanya negatif thinking. Hati-hati dengan pikiran kita. Karena pikiran ini adalah medan peperangan. Amin. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda pikirkan malam ini, itu yang terjadi. Ketika Anda memikirkan yang positif, yang terjadi positif. Malam ini
Tuhan mengajarkan, ayo pikiran kita harus bersih. Jangan negatif thinking dengan orang. Amin. Jangan negatif thinking dengan orang, saudara. Hati-hati. Saya ada ilustrasi, saudara. Suatu saat ada seorang yang punya teman di luar kota. Dia nelpon temannya ini. Namanya Jono. Ini tidak ada nama Jono ya. Halo John. Halo John, saya butuh uang John untuk anak saya John. Tolong John. Berapa? 1.500.000 John. Oh iya. Nanti saya usahakan. Dimatikan krek. Kemudian dia WA Jono. John, udah dapat apa? Uang belum John? Enggak dibalas, saudara. Kemudian besoknya lagi, iki Jono iki piye to tak sambati uang kok enggak apa? Nek bisa ya mbok omong bisa, enggak kok ya omong enggak. Lama-lama sih ini si temennya besoknya di WA lagi, John, ini beneran loh, aku tuh butuh uang loh John untuk berobat istriku John, tolong John, balesen John, nek iso ya balesen, ora iso ya balesen John. Alah saudara, orang yang kabar, orang yang apa-apa ditelepon malah mati saudara, teleponnya saudara. Wah, ini Jono ini ngapus ya aku, Jono ini saudara. Ketika si misalnya siapa ya namanya Joni, si Joni ini mulai berpikiran negatif sama Jono. Jono ini bukan teman, bukan bestie lagi. Ketika dia ngurngei PHP itu sudah pengharapan palsu. Wah, yo tak sering sudah kali. Pernah ya kita mungkin pinjam uang teman kita Joni, lah mayarnya ditelepon enggak anu. Jono iki dasar Jono iki wis ngolak-ngolakne Jono saudara, pikirannya elek sama Jono. Joni ini wis bojoku sekarat kaya ngene. Suatu saat saudara, hampir 3 hari orang kabar Jono hilang, bonek di parane. Si Joni dengan merengkelnya dia telah namanya negatif sama Jono saudara. Tiba-tiba Jono ini yang dari misalnya rumahnya Surabaya datang ke rumah Joni. Nah, notok lagi dibuka pintu si Joni wis ngamuk-ngamuk. Nyapa werene? Wah, nyapa werene? Uang dijamin tulung malah. Omongane Joni ora karu-karuan saudara. Kemudian Jono ini ngeluh dodo bingung nyapa, eneng apa. Kowe kuwi lho tak telepon ya ora eneng kabar, tak WA ya ora dibales, centang satu lho. Marah-marah. Sik lungguh. Nyapa to jane eneng apa to? Aku ki butuh duit iya, aku ngerti. Aku ki ya bingung Joni. Aku ki bingung ya golek ubetan duit kangge nulung kowe ki ya ora iso. Lah aku duwene siji-sijine barang kuwi HP. Iki HP wis tak dol, duwike tak ngene. Kowe Joni ya, iki payu 1.500.000-nya. Iki lho HP ku tak dol. Tinggi buat ini istrimu ini loh. Aku mohon maaf kalau kamu nelpon aku terus aku ndak bisa, aku ndak tak balas karena HP ku tak jual untuk biaya istrimu. Hati-hati saudara, jangan negatif thinking dulu sama orang. Amin. Mungkin si Joni ini wegel karo Jono, ditelepon lagi angkat, di SMS lagi balas, ternyata saudara HP ini Pak Jono ini didol. Tinggi apa? Buat si Joni ini. Hati-hati. Jangan kita negatif thinking dengan orang lain. Amin. Saudara, jangan negatif thinking. Menjadi positif thinking apa-apa. Kita harus positif thinking. Pikirkan yang indah-indah. Amin. Pikirkan yang baik-baik. Pikirkan yang mulia. Pikirkan yang benar. Pikirkan yang adil. Pikirkan yang suci. Pikirkan yang manis. Pikirkan yang sedap didengar. Pikirkan yang disebut kebajikan. Ayo kita pikirkan itu dalam hidup kita. Hati-hati. Jangan punya pikiran negatif thinking. Dan jangan punya pikiran kotor. Hati-hati. Seringkali mungkin bapak-bapak ini matanya ketika saya di Bali saudara, banyak hamba-hamba Tuhan ikut. Dan di situ ada yang namanya orang miskin yang tidak punya pakaian saudara. Wih, goblat saudara ya. Wah, iki Pak Pendeta
Lah wong bulene iki nyantai lho, ora nyapa-nyapa lho, lemah-lemah biasa. Lah anak pendeta wis bulung kompeng bingung. Lah wong bulene iki ora nyapa-nyapa lho Saudara. Dia berjemur karena orang bule itu suka di Indonesia kenapa Saudara? Karena dia pengen hitam, betul? Betul Saudara? Ketika kami di pantai yang namanya Melasti ya. Wah, itu banyak yang namanya sude. Bingung dia pendetane molak malek lha iki lho nyapa ora wong sing duwe biasa. Lah mereka berjemur di pinggir pantai itu dengan menikmati. Sing wong Indonesia wis bingung pola dhewe. Ini jadi apa? Pikiran. Hati-hati dengan pikiran Anda. Amin. Kalau pikiran Anda bersih, delok ngono biasa Saudara. Pak biasa enggak Pak? Pak sana. Sudah lama. Oh, katanya Pak Pendeta bilang gini, itu berdosa enggak Pak? Kemarin di bus itu wah apa? Ngomong dewe. Apa itu kan keindahan apa? Keindahan ciptaan Tuhan, tidak apa-apa melihat asal apa pikiran kita bersih aja kotor. Hati-hati Saudara. Wis bingung pola dhewe, nggawa kacamata ireng panjang ketok. Dikai apa nih? Hati-hati amin. Pikiran kita itu Saudara, yang kotor itu pikiran kita. Kalau mereka enjoy aja biasa. Ketika saya tuh moto Pak Bambang, kok tiba-tiba di belakang Mas Lemer ya, orang bikin ini 3 saya ya enggak sengaja yang posting tiba-tiba Pak Bambang, Pak Yosua di komen, loh Pak, itu belakang Anda itu ada pemandangan apa itu? Ada 3 bulir. Pakai apa itu bikin ini Saudara. Hati-hati dengan pikiran kita, amin. Jangan kotor, amin. Biasa saja, tapi nenek yang dijelok apa-apa. Biasa saja, jangan menginginkan, amin. Yang dosa itu apa? Menginginkan. Kan saya tidak berzina loh, saya tidak ngapa-ngapain. Yesus berkata, ketika Anda itu sudah delok orang, dalam pikiranmu sudah timbul menginginkan itu namanya sudah berzina. Jadi berzina itu tidak hanya Saudara melakukan aku orang zina, tapi aku yang delok saya titik aku pengen, itu yang namanya zina. Amin Saudara. Baik, zinanya di mana? Di dalam hati. Hati-hati dengan pikiran Anda. Kalau perlu pakai yang namanya ketopong keselamatan. Amin. Wis positif thinking aja. Ketika bule berjemur, oh ala yo terajo nang kono, lah golek apa namanya anget-anget cari sinar matahari, gak apa-apa terajo ngono kuwi ya. Ada lagi bule wireng, wis ireng. Itu yang dian para menan wireng ngata. Wis kaya ngene dadak dilar ya. Hati-hati Saudara. Kita ini harus menjaga pikiran kita. Amin. Ayo, pikiran kita harus kudus. Pikiran kudus itu pikiran yang seperti apa Bu Christine? Pikiran yang positif thinking, tidak kotor. Pikiran kotor hati-hati loh. Seringkali orang bilang aku tidak pernah zina kok. Tapi kalau Saudara ini maaf loh ya, sering melihat video-video mesum itu Saudara sudah berzina. Hati-hati Saudara. Hati-hati. Itu sudah menginginkan yang bukan milik kita. Amin. Hati-hati. Ini pikiran kita harus bersih. Saya tidak ngapa-ngapain, saya hanya melihat saja. Ketika Anda melihat, Anda itu menginginkan, itu yang namanya berzina di dalam hati kita. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu barang semuanya, jangan melihat yang bukan milik kita. Amin. Wes bapak ibu ya, wes seneng yo wis kuwi Saudara kita wis mbok sampai tuwa sampai era sampai logrek yo wis itu milik kita. Amin. Ayo jaga pikiran kita harus kudus. Yang ketiga Saudara, apa Saudara? Hati kita harus kudus. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 kita akan baca. Amsal 4 ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa Saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
sumber kehidupan. Hati ini harus bersih, jauh dari kata yang namanya iri hati. Nah, iri hati itu apa, Bu? Nah, siapa yang tahu iri hati, saudara? Biar wong kok iri ya. Iri itu apa, saudara? Mengingini orang lain, kehidupan orang lain. Menginginkan kehidupan orang lain. Nah, ini yang namanya iri hati. Hati-hati, saudara. Ketika Anda sudah menginginkan kehidupan orang lain, itu sudah yang namanya iri hati. Yo kae lho bojone. Kok apik men to, kok sayang men to. Wong itu sawang si nawang. Saudara, belum tentu yang Anda lihat itu hanya fata morgana, itu hanya bayangan saja. Ini ya bayangan rombongan yang omah piye kita tidak tahu. Jadi makanya kita tidak boleh iri hati. Sudah, apa hidup kita seperti ini, bersyukur. Amin, saudara. Jadi kalau sudah iri hati itu masuk dalam hati saudara, itu bisa merusak hidup saudara. Amin. Ketika saudara sudah mulai timbul iri hati, timbul kebencian, delok wonge malah piye, saudara? Maune yo ora nyapo-nyapo, tapi ada timbul iri, malah nyapo. Hati-hati, saudara. Jadi iri hati itu bisa merusak hidup saudara, bisa merusak masa depan saudara, bisa merusak hidup saudara. Untuk itu kita harus memiliki yang namanya jubah kekudusan. Apa saudara? Jubah kekudusan. Jangan iri hati melihat orang lain. Terima, bersyukur. Pasangan kita, hidup kita, pekerjaan kita, apalagi toko kita sudah disyukuri ya. Amin, saudara. Anda usah delok biasanya rumput tetangga itu lebih atau Garing, Bu. garing malah. Hati-hati, belum tentu hijau, mungkin yo garing, mungkin yo layu, kita nggak tahu. Amin. Seringkali fokus kita bukan diri kita, kepada orang lain. Seringkali kalau tonggone tuku kulkas bingung. Wah, ini duit sama ngendi. Wah, anu lho lah, Pak Esmoni tuku kulkas dino sing mesti iki anu duit gelap iki mosok. Nah, ini sudah namanya iri hati. Jadi uang ini sawang apa? Sinawang. Amin. Bersyukur dengan keadaan kita. Mungkin hari ini toko kita biasa, toko tetangga kita ramai, ya sudah bersyukur. Hari-hari ini bersyukur, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus bersyukur. Amin. Apapun pekerjaan kita, syukuri saja. Amin. Apapun yang terjadi itu, peternakan kita mungkin hari-hari ini ya, Bu Ahmad ya, puji Tuhan, sapinya Bu Ahmad sudah disembuhkan, saudara. Saya beberapa hari ini, oh haleluya, anu mikir, saudara. Anu Mbak, kata Santo bilang, sapi ini boe, apa? Kadolan mangan, Mbak. Saya sudah milik Tuhan. Pesan pokoknya didongak nih, San. Saya tadi tanya Pak Ahmad, puji Tuhan, sudah mau makan pisang kemarin dari sini itu kan dibawakan pisang. Berapa Pak? 5 biji apa namanya? 5 pisang sudah mau makan. Ini sama Bu Ahmad dikasih apel. Ya Bu ya? Oh, jika ibu pun wongnya pernah makan apel, sapi itu makan apel. Jadi Bu Ahmad bilang, sama wongnya ruang dituruti, saudara. Katanya orang suruh belikan apel. Katanya apel harganya mahal, tidak ada yang murah. Orangnya aja tidak makan apel, sapinya makan apel. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur malam ini, pripun Pak sapi ini pun sakit maem, puji Tuhan. Ini kita bersyukur. Amin, saudara. Sapi ini akan aman di dalam naungan Tuhan. Mikir, saudara. Nek di dosa iki ora payu, nggih Bu nggih. Banyak kadang ngakar dhewe. Apa? Nyanyi cuma tak juta, 2 juta itu loh. Apa, saudara? Makanya bersyukur. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Bendina diurapi Mas Santo ya. Sapi ini didongak dalam nama Yesus. Sudah didoakan. Didoakan. Kita ini praktek, saudara. Tidak hanya orang, sapi, wedhus didoakan pasti sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Dengan yakin aja ragu-ragu kok. Jangan-jangan mati loh. Jangan, saudara. Harus semangat dalam nama Yesus. Sapi itu disembuhkan. Amin. Dalam nama semua yang punya ternak, saudara. Hari-hari ini tolong diurapi. Mas Esmoni nggih, pedusnya diurapi nggih. Diurapi semuanya yang beternak di sini, saudara. Karena ini sudah apa namanya penyakit kuku,
Apa? MK PMK apa itu? Penyakit kuku itu. Mulut dan kuku. Nah, penyakit mulut dan kuku, saudara. Kemarin juga Mbak Priska sapinya diberikan susu beruang. Tapi karena apa? Gomen terus. Ayo saudara. Sekarang itu penyakit tidak hanya menimpa pada manusia, tetapi menimpa pada hewan. Sampai dijamu ya, Tuhan ya. Sing kunir sing apa sak seneng sak krungune dimasukkan ini didulang sapinya Bu Ahmad ini luar biasa, tidak mau makan kalau tidak didulang. Jadi beberapa hari ini dulangi sapi saudara. Luar biasa, sapinya manja sekali ya saudara. Ayo jaga hati kita, men. Hati yang gembira adalah obat. Hati ini harus kudus, wes bersyukur. Apapun yang terjadi, mungkin peternakan kita lagi seperti ini, dekor kita mungkin lagi seperti ini, atau usaha bengkel atau apa lagi saudara, semuanya tempo wes sampai temponya Bu Deborah bersyukur berucap kita semuanya bersyukur saudara, amin. Mbak Wati cucian menonton, ayo bersyukur. Mbak Desi semuanya kita bersyukur, amin. Jaga hati kita tetap kudus, tetap bersyukur. Jangan kita apa saudara ya, hari-hari ini iblis sedang ya tawe tenanan gereja tetap sapimu kena. Iblis itu seringkali sekarang datang apa membidik kita saudara, hati kita supaya tidak bersyukur, supaya kita iri dengan yang satu dengan yang lain, amin. Seringkali kita melihat saya orang yang gereja ya sapi aman kok aku yang gereja ini, tidak saudara. Kita di dalam Tuhan kita harus jaga kekudusan ini, amin. Hati kita kudus, ojo iri, amin. Tidak boleh ayo ngomong ojo iri karo kancane. Ojo iri karo kancane, amin. Jangan iri saudara, tetap jaga kekudusan. Yang terakhir, yang keempat saudara, apanya yang kudus? Halo, apanya yang kudus saudara? Perilaku kita harus kudus, tindakan kita harus kudus, menjadi teladan bagi semua orang. Perilaku kita harus sopan dan santun kepada semua orang, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat tindakan kita, menjadi berkat lewat tindakan kita. Tindakan kita seperti Pak Muhadi bilang, buah-buah rohi gendang dipraktek nih, amin. Cele apa sekali buah-buah roh? Halo, apa yang pertama? Kasih. Terus? Sukacita. Terus? Terus? Sabar. Terus? Terus? Sopan santun ya. Sopan santun. Perilaku ini yaitu buah-buah roh itu sudah 9 buah roh itu: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, apa? Kesabaran, kemurahan, oke? Kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu perilaku 9 buah roh itu harus kita praktekkan dalam hidup kita, amin. Jadi jahati wong, blessing, ya. Ketemu orang, apalagi blessing, ketemu pengamen, ketemu kemarin sudah lupa nggak saudara? Halo, tidak lupa ya. Saya mohon saudara diingat. Hamba Holy Spirit kemarin berjalan lorong-lorong kemarin saudara. Ayo kita praktekkan. Perilaku kita harus kudus. Bagaimana perilaku kudus itu? Buah-buah roh itu, amin. Pak Muhadi saja praktek ya. Putune nangis malah ditangisi malah menang dhewe ya. Kasih. Tapi dengan doa loh. Oh ya, dengan doa. Didoakan sabar. Amin. Sabar itu apa saudara? Sabar itu bertahan di masa yang sukar. Amin. Bertahan di masa yang sulit. Ketika hari-hari ini saudara mengalami yang namanya kejenuhan hidup, saudara mengalami yang namanya capek, saudara mengalami yang namanya lelah. Pernah saudara? Roh juwibek mulai dhewe pernah? Orang yang ngopo-ngopo kok juwibek saudara. Nah, ayo, sering ya. Orang yang pernah bendino. Orang yang pernah setiap saat sering jibek. Ayo, 9 buah roh ini ayo segera
praktekkan. Amin. Ini wajah praktek, saudara. Wajah praktek. Amin. Perilaku kita harus kudus. Jadi pelajaran malam ini akan berseri loh saudara ya. Jadi jubahnya sudah ada 3 loh. Yang pertama jubah apa? Pengorbanan, kerendahan hati, dan kekudusan. Kekudusan itu ada 4. Apanya yang kudus Bu Lydia? Perkataan. Apa? Hati. Dan tingkah laku. Amin. Jadi yang kudus itu ada 4. Perkataan kita harus kudus, pikiran kita harus kudus, hati kita harus kudus, dan tingkah laku kita harus kudus. Perilaku kita harus kudus. Karena apa? Kita ini saudara minoritas, sering disoroti orang. Itu saudara ya. Wong Kristen gayane padu ae. Wah. Bantai diuncalin monggone. Nek padu piringnya dipecahi ya, tidak menjadi berkat. Nek padu ya duwe aman aja. Aman dan sentosa. Amin. Robin ya. Kalau lagi marahan enggak usah mengeluarkan suara. Voice-nya di silent saja, amin. Lewat WA saja. Loro api-api dhewe. Jadi hati-hati. Tetangga kita pun bisa mendengar. Saudara TikTok, saudara gegeran ae. Tanggane iki ya. Ya wong Kristen kaya ngono. Mau aku ora wong Kristen. Nah, perilaku kita itu harus kudus. Amin. Wis nek gegeran wis kandang dijak dolan ngene wong wedok ya ora senengane. Dijak blonjo ngene wis mamang ayem ngene dijak matahari nang bumi ya Bu. Senengane apa Bu kula wis meneng wis ora mbleyer-mbleyer. Hati-hati kalau saudara, kalau istri saudara mulai mbleyer ya, Pak ya, Bu, Pak, Bapak-bapak. Wis bojone mulai mbleyer-mbleyer, wis to senengane apa? Turu kono. Engko langsung menegase langsung mati. Ya ini ya. Perilaku kita harus kudus. Jadi sekali lagi pikiran harus kudus, jangan kotor. Amin. Hati-hati loh ya, jangan kotor. Pikiran kita harus positif. Hati kita jangan dimasuki namanya iri hati. Ketika engkau sudah iri hati, itu bisa merusak hidupmu. Amin saudara. Bagaimana tidak iri hati? Kita harus bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap baik. Saya ngomong seperti ini pun diproses Tuhan saudara. Orang langsung Mbak Kristin penak sapine orang bersyukur. Hei saudara, bersyukur itu manfaatnya begini saudara. Amin. Tuhan itu senang dengan orang yang bersyukur. Tuhan itu senang dengan orang yang bersukacita. Tuhan itu senang dengan orang yang tidak mengeluh. Apapun yang terjadi, bagaimana? Luar biasa. Mbuh bikin jero ora karuan. Tetap luar biasa. Yesus baik. Yes. Bagaimana saudara kabarnya? Luar biasa. Yesus baik. Yes. Amin. Mbuh jero ati murah karuan, tetap katakan Yesus kita luar biasa. Amin. Jubah kekudusan sudah saya impartasikan kepada saudara. Jubah kekudusan sudah saya berikan kepada saudara. Waktunya saudara praktek. Amin. Perkataanmu harus menjadi berkat. Pikiranmu harus baik, hatimu harus bersyukur, dan tingkah lakumu harus menjadi berkat bagi orang lain. Siap saudara? Amin. Sepanjang minggu ini siap saudara? Amin. Tuhan akan uji pelajaran saudara. Mam Wahyu ya, setiap kasih pelajaran diuji ya, diuji supaya kita naik level. Amin. Saudara mau kelas TK aja Pak, mau SMP, SMA ya Pak ya. Wah, orang langsung nyolong ke SMA, enak harus apa? Harus ada ujian, harus ada ulangan harian, ulangan umum. Harian ya diuji, umum ya diuji Pak. Dan naik kelas. Amin. Saudara siap naik kelas? Amin. Siap naik kelas? Amin. Saya percaya jubah kekudusan ini akan menjadi milik saudara malam ini. Akan saya impartasikan malam ini. Akan saudara kenalkan malam ini. Jubah itu berbicara otoritas. Jubah itu berbicara identitas. Jubah itu berbicara karakter. Ketika Anda memakai jubah kekudusan ini, ketika Anda memakai jubah kekudusan ini, hidup Anda akan holy. Amin. Akan kudus. Perkataan Anda orang mencra-mencri, orang karpe dhewe. Sabdo pandhita ratu. Amin saudara. Amin. Perkataan saudara akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Perkataan saudara akan berkuasa. Amin. Perkataan
saudara akan diakuti orang banyak. Orang akan sungkan pada saudara. Saudara mempunyai perkataan itu geni. Apa yang kau katakan itu akan terjadi. Ini yang namanya jubah kekudusan. Apa saudara? Jubah kekudusan. Saudara mau terima malam ini? Saudara mau terima malam ini? Amin. Katakan saudara, tiba-tiba saudara, aku kayaknya miso, kok saya nggak tahu miso. Ini yang namanya jubah kekudusan. Tuhan nggak pernah main-main dengan hidup saya dan saudara. Terima jubah ini, jangan main-main saudara, supaya hidup saudara holy, kudus, sama seperti Bapa kita sudah kudus. Amin. Like Father, like Son. Bapa kita kudus, kita pun harus kudus. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ya papa pupura papa para sandara pupa. Yere pepe pere polara papa para sandara pu. Yere papa para papa sio pore popa. Yere pepe pepe polara sandara popa. Ora papa yere pola sandara popa repo sio pore popa. Malam ini Tuhan, kami siap untuk menerima jubah kekudusan. Kami siap untuk menerima jubah putih itu Tuhan. Diara papa parepo loro popo papa rapo. Diara papa parapo poropo sendara popa. Yere popa, yere polara papa parapa sendara popa. Yera papa sendara po. Yera papa parapo popo repo. Haleluya, haleluya. Kita akan puji dengan satu pujian. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Ora papa pare pepe, mari saudara bawa hati kita di hadapan Tuhan. Yera papa para popo pora papa para pasandara po. Ye pepe pera papa para popo ropo pora papa para pasandara po. Era papa para siopo. Angkat tangan saudara. Ye pepe iya para pasandara po pare. Malam ini Tuhan, kami terima jubah putih, kami terima jubah kekudusan akan menjadi milik kami. Hiara papa para popo papa sandara po. Saat ini Tuhan, hiara po terima, hiara pa, hiara po sandara po pare pepe terima jubah kekudusan, terima jubah kekudusan, terima jubah kekudusan. Hiara pa sandara po, yere po sandara po sana po pa. Hiara papa rapa sandara po pa. Yere po lara pa sandara po. Hiara papa rapo. Thank you Lord, praise the Lord. Malam ini Tuhan, kami terima jubah kekudusan ini Tuhan. Kami akan kenakan dalam hidup kami Tuhan. Tiara papa repopo. Mulut kami akan kudus Tuhan. Pikiran kami akan kudus Tuhan. Hati kami akan kudus Tuhan. Dan perilaku kami akan kudus Tuhan. Tiara papa repo lara pasandarapo. Saat ini Tuhan, Engkau berkati kami semua